Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Leni Mustikawati dalam pelajaran IPS kelas 7. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta tolong klik tombol subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Materi kita hari ini, kita akan membahas tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ada 3. Yang pertama, kalian diharapkan setelah mempelajari materi ini dapat mendeskripsikan pengertian kelangkaan. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan upaya mengatasi kelangkaan. Anak-anakku semuanya, kalian tentunya sudah mengetahui bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam menjalankan kehidupannya. Manusia selain sebagai makhluk sosial juga disebut sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah keinginan yang timbul dalam diri manusia terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupannya. Dalam ilmu ekonomi, pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya dalam rangka mencapai kemakmuran. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentu kebutuhan manusia pun semakin bertambah, baik dari segi jumlahnya maupun ragamnya. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat? Betul sekali. Gambar-gambar ini menunjukkan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka bekerja mencari uang, yang uang tersebut akan digunakan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Sekarang perhatikan 2 gambar berikut. Pada gambar pertama, kondisi apa yang kalian lihat? Nah, pada gambar pertama ini kalian melihat suatu kondisi antrian panjang di mana manusia mengantri untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar seperti BBM dan gas. Pada gambar kedua adalah suatu kondisi pada awal-awal masa pandemi di mana manusia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masker dan oksigen isi ulang. Mengapa terjadi kondisi seperti ini? Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemenuhan kebutuhan terbatas, hingga muncullah masalah ekonomi berupa kelangkaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa yang jumlahnya terbatas. Terjadinya kelangkaan dapat menimbulkan masalah ekonomi seperti kenaikan harga, pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat,
angka kemiskinan bertambah. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai dapat menjadikan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Faktor penyebab kelangkaan yang kedua adalah kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Faktor-faktor pendukung tersebut jumlahnya terbatas. Jika kegiatan produksi suatu barang mengalami hambatan karena disebabkan faktor produksi, maka dapat mempengaruhi jumlah barang yang dihasilkan atau tingkat penawaran yang menurun. Jika permintaan akan barang tersebut tinggi, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang ketiga adalah tidak ada barang pengganti atau substitusi yang efektif. Tidak adanya pengganti akan suatu barang atau jasa merupakan salah satu penyebab terjadinya kelangkaan. Contoh, gas LPG dengan minyak tanah adalah dua barang substitusi yang fungsinya sama, sehingga bisa saling menggantikan. Ketika gas LPG jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan manusia, sementara minyak tanah sebagai barang penggantinya pun tidak ada, maka akan menyebabkan terjadinya kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang keempat adalah perbedaan letak geografis. Kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidaklah sama. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keragaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Ada wilayah yang memiliki keunggulan atau potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, perhutanan. Ada suatu daerah yang memiliki potensi barang tambang, minyak bumi. Ada suatu daerah yang memiliki potensi perikanan. Ada satu daerah yang memiliki potensi peternakan. Keunggulan potensi sumber daya di suatu daerah itu juga memiliki keterbatasan atau kelangkaan akan potensi sumber daya yang lain. Yang kelima, penyebab terjadinya kelangkaan adalah bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam yang lain merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Bencana alam selalu menyisakan kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam, bahkan menimbulkan korban jiwa. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan. Dan yang terakhir, faktor penyebab terjadinya kelangkaan adalah pandemi. Pandemi COVID-19 yang terjadi di belahan bumi ini dapat menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi pula. Pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan terhentinya proses produksi, penggunaan jasa juga terbatas, sumber daya manusia juga sangat terbatas karena banyak orang yang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 ini. Jadi, dapat dibayangkan, pandemi dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan besar-besaran di banyak sektor ekonomi. Lalu, bagaimana upaya mengatasi terjadinya kelangkaan?
Upaya untuk mengatasi kelangkaan yang pertama adalah dengan menyusun skala prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas, mulai dari yang penting hingga yang kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus segera dipenuhi. Upaya mengatasi kelangkaan yang kedua adalah dengan menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam, bukan mengeksploitasi secara berlebih. Kita perlu mengingat bahwa bumi dan seluruh kekayaan alam di dalamnya bukan warisan dari leluhur, melainkan merupakan pinjaman dari anak, cucu, dan cicit kita. Upaya yang ketiga untuk menanggulangi kelangkaan adalah memelihara kelestarian alam. Penggunaan sumber daya alam sebagai bahan baku haruslah dengan bijak. Meskipun sumber daya alam tersebut dapat diperbaharui. Oleh sebab itu, melestarikan sumber daya alam harus dilakukan dan dijaga demi keberlangsungan kehidupan. Jika manusia mengabaikan kelestarian alam, maka dampaknya pun akan dirasakan oleh manusia. Contoh, hutan memiliki sumber daya alam akan kayu. Ketika manusia menjadikan kayu sebagai bahan baku, kemudian dieksploitasi secara berlebihan, menebang pohon tanpa melihat umur dan melestarikan kondisi alam, maka akan berdampak terjadinya longsor dan banjir. Yang ini pun akan dialami oleh manusia jika manusia mengabaikan kelestarian alam. Upaya yang keempat untuk mengatasi kelangkaan adalah memanfaatkan sumber daya pengganti. Ada dua jenis sumber daya alam di bumi ini. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya alam hayati, baik itu tumbuhan maupun hewan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti tanah, minyak bumi, barang tambang, ya, air. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini persediaannya terbatas. Sementara kebutuhan manusia tidak terbatas, maka diperlukan sumber daya alternatif sebagai pengganti sumber daya ini. Contoh, minyak bumi. Minyak bumi dihasilkan cukup lama karena berasal dari fosil. Butuh waktu ratusan juta tahun untuk mendapatkan minyak bumi. Sehingga eksploitasi minyak bumi akan mengakibatkan habisnya sumber daya alam. Oleh sebab itu, maka harus diciptakan sumber daya alternatif seperti biogas, di mana biogas ini tercipta dari hasil pengolahan kotoran hewan. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi kelangkaan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas menyebabkan minimnya serapan bagi sumber daya manusia produktif. Hal ini berdampak pada produktivitas barang atau jasa. Untuk merespon kondisi ini, perlu diselenggarakan pelatihan tenaga kerja agar kemampuan yang dimiliki oleh seseorang menjadi maksimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri. Yang terakhir, upaya yang dapat digunakan untuk mengatasi kelangkaan adalah
dengan mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Mengelola sumber daya modal berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Ketika pengelolaan sumber daya modal berjalan beriringan dengan pengaturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seseorang mengatur pengeluarannya dengan baik dan benar. Bagi seorang wirausahawan, hal ini dapat mengefisienkan biaya operasional. Harapannya, dengan modal yang seminimal mungkin bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Inilah yang disebut dengan mengelola sumber daya modal dengan tepat guna. Baiklah anak-anak, kiranya cukup sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih telah bergabung di kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.